Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 jurusan Asuransi Syariah kelas 5C. Pada video kali ini akan membahas tentang investasi saham. Nah, dalam video ini ada 3 orang yang sudah berpartisipasi. Yang pertama, Aida Mayanti, yang kedua, Inaya Al-Fatihah, dan yang terakhir, Sri Daryani Simatupang. Nah, dalam video kali ini ada 6 materi tentang saham yang akan kami jelaskan. Yang pertama tentang pengertian saham, yang kedua tentang jenis-jenis saham, yang ketiga tentang harga saham, yang keempat tentang faktor yang mempengaruhi harga saham, yang kelima tentang keuntungan dan juga risiko dari investasi saham, dan yang terakhir tentang hukum investasi saham. Jadi, jangan lupa untuk ditonton sampai habis ya video ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian saham. Jadi, apa sih saham itu? Saham adalah surat berharga atas kepemilikan yang menunjukkan bagian kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi, misalnya jika kita membeli sebuah saham, berarti kita telah membeli kepemilikan atas perusahaan tersebut, tetapi dalam bentuk dividen. Nah, maksudnya di sini, dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada kita para pemegang saham sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang kita tanamkan dalam perusahaan tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis dari saham. Jenis yang pertama dinamakan dengan saham biasa. Jadi, saham biasa ini mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya di sini, jika perusahaan bangkrut, maksimum yang ditanggung oleh para pemegang saham adalah sebesar investasi yang ada pada saham tersebut. Jenis saham yang kedua dinamakan dengan saham preferred. Jadi saham preferred ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan juga saham biasa. Hal ini karena saham preferred bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti yang ada pada bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendapatkan hasil seperti yang dikehendaki investor serupa dengan saham biasa, karena saham preferred mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di dalam lembaran saham tersebut. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang harga saham. Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu. Harga saham ini ditentukan oleh pelaku pasar dan juga ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di dalam pasar modal. Harga saham yang ada di pasar modal selalu berfluktuasi atau selalu berubah. Harga saham tergantung pada kinerja perusahaannya. Jadi, jika kinerja perusahaan baik, maka harga saham juga akan meningkat. Dan juga sebaliknya, jika perusahaan tersebut kinerjanya buruk, maka harga saham dari perusahaan tersebut cenderung juga menurun. Harga saham merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang investor sebelum membeli saham. Harga saham yang berfluktuatif mewajibkan investor untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang akan mempengaruhi perubahan dari saham tersebut. Jadi, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham? Jadi, ada 2 faktor yang mempengaruhi harga saham di pasar modal. Yang pertama dinamakan dengan fundamental internal. Fundamental internal ini terdiri dari intern yang meliputi keadaan para emiten, seperti pembagian dividen,
Perubahan strategi yang mungkin terjadi dalam rapat pemegang saham yang nantinya hasil rapat tersebut akan menjadi informasi yang sangat penting bagi investor untuk berinvestasi saham di pasar modal. Faktor yang kedua dinamakan dengan fundamental eksternal. Fundamental eksternal ini meliputi kebijakan dari para pemerintah, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar atau yang biasa kita sebut dengan kurs, serta keadaan inflasi dan penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah tentang keuntungan dari investasi saham. Keuntungan dari investasi saham yang pertama dinamakan dengan dividen. Dividen adalah laba yang diberikan kepada pemegang saham oleh perusahaan karena keuntungan yang dimiliki. Jadi, dividen ini diberikan dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk tunai atau biasa disebut dengan dividen tunai. Dalam dividen ini, laba yang diberikan kepada investor adalah dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, dinamakan dengan dividen saham. Dalam hal ini, dividen atau laba yang diberikan kepada investor adalah berupa tambahan saham dari saham yang ada. Keuntungan dari investasi saham yang kedua dinamakan dengan capital gain. Jadi, capital gain ini adalah keuntungan yang didapatkan dari hasil selisih harga beli dan harga jual dari saham. Selain dua keuntungan utama dari investasi saham tersebut, ada beberapa keuntungan lainnya yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan investasi saham. Yang pertama, kita bisa memiliki hak untuk ikut dalam rapat umum para pemegang saham. Yang kedua, kita bisa menanamkan modal yang sangat kecil tetapi memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan yang terakhir, fleksibilitas dalam melakukan investasi tergolong mudah karena kita dapat melakukannya tanpa batas waktu. Setelah kita membahas tentang keuntungan dari investasi saham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang risiko dari investasi saham. Risiko yang pertama dinamakan dengan capital loss. Jadi capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain, yang berarti capital loss sendiri adalah kerugian yang didapatkan karena harga jual saham lebih rendah dibandingkan harga beli saham. Misalnya saja, saat kita membeli saham dengan harga Rp3.000 per slotnya, akan tetapi kita hanya menjual saham tersebut seharga Rp2.000 per slotnya, sehingga kita mengalami kerugian Rp1.000 per slotnya. Kerugian tersebutlah yang dinamakan dengan capital loss. Resiko dari investasi saham yang kedua dinamakan dengan suspend. Jadi suspend ini adalah keadaan di mana saat saham perusahaan disuspend atau diberhentikan oleh bursa efek karena suatu masalah, sehingga saham perusahaan tersebut tidak dapat kita jual maupun kita beli. Suspend atau pemberhentian ini bisa berlangsung sementara atau permanen, tergantung dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Setelah kita membahas banyak hal tentang investasi saham, tentu kita mulai berpikir, apakah investasi saham ini boleh dalam Islam? Apa saja syarat-syarat yang harus ditempuh supaya kita bisa melakukan investasi sesuai dengan ajaran Islam? Jadi di sini kami akan membahas tentang hukum investasi saham. Hukum investasi saham menurut para ulama diperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus ditempuh. Yang pertama, dalam saham tersebut tidak ada sistem perjudian. Yang kedua, perusahaan tempat kita berinvestasi saham tidak bergerak di bidang makanan dan juga minuman yang haram. Yang ketiga, terbebas dari bai najisi. Yang keempat, terbebas dari insider trading. Yang kelima, terbebas dari merchant trading atau bai al-hamasi. Atau yang selanjutnya, terbebas dari praktik manipulasi, dan tentu saja harus terbebas dari yang namanya riba.
Setelah semua pembahasan tentang saham sudah kita selesaikan, berikut kami sertakan bagaimana cara untuk menabung saham. Yang pertama, kita harus membuka rekening efek atau rekening saham terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menyisihkan dana untuk membeli saham yang kita inginkan. Yang ketiga, kita bisa memilih atau membeli saham sesuai dengan perusahaan yang kita inginkan. Yang keempat, kita bisa secara rutin membeli saham sehingga keuntungan yang kita dapatkan lebih maksimal dan menjadi tabungan untuk kita masa depan.